Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Febrian Wijaya bersama rekan Saya Dimas Oka Sukmaputra. Kami dari Bisnis Digital semester 1 kelas B. Kami di sini ingin mempresentasikan makalah yang kami buat yang berjudul mewujudkan keberlanjutan global melalui inovasi bisnis ramah lingkungan. Berikut materi-materinya akan kami jabarkan. Baik, untuk melanjutkan materi selanjutnya, di sini kami membuat poster yang berjudul mewujudkan keberlanjutan global melalui inovasi bisnis ramah lingkungan. Dan apa sih latar belakang kita membuat judul tersebut? Oke, untuk itu cek this out. Latar belakang makalah ini membahas krisis lingkungan global dan peran Tesla dalam menjawab tantangan ini. Tantangan utama meliputi infrastruktur pengisian yang terbatas, dukungan regulasi inovasi teknologi, ketersediaan bahan baku berkelanjutan, manajemen rantai pasokan, dan kesadaran konsumen. Tesla, sebagai pemimpin kendaraan listrik, menghadapi tantangan ini. Makalah ini akan menganalisis tindakan Tesla dalam mengatasi masalah dan dampak pada industri otomotif dan keberlanjutan global. Ini akan memberikan wawasan tentang peran bisnis dalam menjawab isu lingkungan global. Baik, setelah latar belakang tentunya ada masalah-masalah. Dan masalah-masalah itu apa aja sih? Ada beberapa poin sih masalah-masalahnya. Nah, untuk itu akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Dimas Ova. Untuk selanjutnya boleh Dimas Ova. Baik, terima kasih atas waktunya rekan Rian. Di sini saya ingin membahas rumusan masalah yang terdapat dalam makalah ini. Jadi, di rumusan masalah ini terdapat 3 poin. Yang pertama, bagaimana Tesla sebagai perusahaan inovatif dalam industri otomotif berkontribusi pada upaya mewujudkan keberlanjutan global melalui bisnis yang ramah lingkungan. Yang kedua, apa saja tantangan utama yang dihadapi Tesla dalam mewujudkan visi keberlanjutan global, terutama dalam konteks mobil listrik. Yang ketiga, bagaimana perusahaan dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan mempromosikan bisnis yang berkelanjutan dalam konteks industri yang sangat kompetitif. Ya Nian, udah mulai? Udah mulai, oke. Tentunya tadi rekan saya sudah menjelaskan tentang masalah-masalah, bukan? Tentunya makalah ini selain dari masalah ada tujuannya. Tujuannya itu akan dijelaskan lagi nih oleh rekan saya, Dimas Ova. Silakan Dimas. Baik, terima kasih rekan Rian atas waktunya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan yang ada di dalam makalah ini, yaitu ada tujuan. Tujuan ini ada apa aja sih? Yaitu ada 5 poin. Yang pertama adalah menilai peran Tesla dalam mendorong perubahan menuju kendaraan berkelanjutan dan pengurangan emisi karbon di industri otomotif. Nah, yang kedua, menganalisis tantangan utama yang dihadapi oleh Tesla dalam mencapai keberlanjutan global melalui inovasi bisnis ramah lingkungan. Nah, yang ketiga, menyelidiki langkah-langkah konkret yang telah diambil oleh Tesla untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan mempromosikan bisnis yang berkelanjutan. Nah, yang keempat, menganalisis dampak dari upaya Tesla terhadap keberlanjutan global dan bagaimana hal ini dapat menjadi inspirasi bagi perusahaan lain untuk mengikuti jejak yang serupa. Yang kelima, memberikan wawasan tentang peran bisnis dalam mengatasi tantangan lingkungan global dan bagaimana inovasi bisnis dapat menjadi solusi bagi masalah-masalah lingkungan yang mendesak. Oke guys, jadi tadi itu sudah bahas 3 poin yang ada pada bab 1. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua adalah rumusan masalah, dan yang ketiga adalah tujuan. Nah, di bab 1 itu tentunya 3 poin tersebut sangat melekat pada makalah kita. Dan setelah bab 1 tentunya bab 2. Apa aja sih yang ada di bab 2? Untuk itu cek this out. Oke, sekarang kita akan melanjutkan ke bab 2 nih. Nah, di bab 2 itu ada apa aja sih? Boleh dijelasin Dimas? Nah, untuk yang pertama ada peran bisnis dalam mewujudkan keberlanjutan global. Dalam konteks ini, perusahaan memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan keberlanjutan global. Mereka bukan hanya entitas ekonomi, tetapi juga agen perubahan yang memiliki dampak signifikan pada lingkungan dan masyarakat. Oke, selanjutnya itu yang kedua, menganalisis peran inovasi bisnis dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Nah, Tesla telah memainkan peran yang krusial dalam menjaga keberlanjutan lingkungan melalui inovasi bisnisnya. Sebagai pemimpin dalam industri mobil listrik, Tesla menghadirkan solusi. Solusi ini tuh berkelanjutan dengan menggantikan mesin bakar dalam kendaraan bermotor
dengan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Nah, inovasi ini bukan hanya mengurangi emisi karbon, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada sumber daya fosil yang terbatas. Dengan mengembangkan mobil listrik berkualitas tinggi, Tesla membuktikan bahwa inovasi bisnis dapat menjadi kekuatan utama dalam memitigasi dampak negatif terhadap lingkungannya. Oke, selanjutnya ada apa nih, Mas? Nah, untuk selanjutnya, mengevaluasi dampak positif dari inovasi bisnis ramah lingkungan terhadap keberlanjutan global. Nah, dampak positif dari inovasi bisnis ramah lingkungan yang dihasilkan oleh Tesla tidak terbatas pada skala perusahaan itu sendiri. Dengan meningkatkan adopsi mobil listrik, Tesla telah memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi emisi karbon di seluruh dunia. Ini sejalan dengan upaya global untuk memitigasi perubahan iklim. Selain itu, Tesla juga memainkan peran dalam pengembangan teknologi baterai yang lebih efisien, yang memiliki implikasi positif pada penyimpanan energi dan penggunaan energi terbarukan. Dengan demikian, dampak positif dari inovasi bisnis Tesla berdampak lebih luas pada keberlanjutan global. Oke, makasih Mas. Untuk selanjutnya Rian, boleh lanjut Rian. Oke, untuk selanjutnya kita akan menganalisis dalam kasus ya. Nah, kasusnya itu apa aja sih? Kasus-kasus Tesla yang membawa inovasi dalam industri otomotif. Nah, bisa kita jelasin habis ini. Oke, langsung aja guys. Jadi, inovasi bisnis ramah lingkungan adalah konsep penting dalam dunia bisnis yang mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dan keberlanjutan ke dalam produk, layanan, proses, dan model bisnis. Tesla, perusahaan mobil listrik yang didirikan oleh Elon Musk pada tahun 2003 adalah contoh nyata dari perusahaan yang menjawab tantangan lingkungan ini. Mereka telah menjadi pemimpin dalam industri kendaraan listrik dengan mengembangkan teknologi baterai yang efisien. Dan tidak semudah itu, karena Tesla juga dihadapkan pada hambatan yang perlu diatasi dalam perjalanan mereka menuju keberlanjutan global. Ini termasuk keterbatasan dalam infrastruktur pengisian kendaraan listrik, perlunya dukungan regulasi dan insentif, perlunya teknologi baterai, dan pengadaan bahan baku berkelanjutan. Oke, itu jadi contohnya apa kayak tantangan bagi perusahaan Tesla itu apa aja sih? Betul banget Rian. Nah, mungkin bisa langsung masuk ke selanjutnya ya. Boleh nih Mas. Nah, jadi yang selanjutnya, peran inovasi bisnis dalam keberlanjutan lingkungan. Inovasi bisnis memiliki peran krusial dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Nah, ini dikatakan oleh Porter Kramer pada tahun 2011. Dalam konsep Creating Shared Value, mengemukakan bahwa perusahaan dapat menciptakan nilai bersama dengan masyarakat dan lingkungan melalui praktik bisnis yang berkelanjutan. Perusahaan yang menerapkan inovasi bisnis ramah lingkungan dapat mengurangi limbah, menghemat sumber daya, dan mengurangi emisi, yang semuanya berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Oke guys, selanjutnya dampak positif inovasi bisnis ramah lingkungan terhadap keberlanjutan global. Nah, inovasi bisnis ramah lingkungan bukan hanya tentang menjaga lingkungan lokal, tetapi juga memiliki dampak global. Seperti yang dikatakan Hart dan Milstein pada 2003, mengungkapkan bahwa inovasi bisnis dapat mengurangi jejak karbon perusahaan dan berkontribusi pada upaya global untuk mengatasi perubahan iklim. Melalui inovasi ini, perusahaan dapat menjadi pemimpin dalam menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan. Oke. Dan tentunya ada faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi inovasi bisnis ramah lingkungan nih. Nah, itu apa sih Mas? Boleh jelasin ya? Jadi faktor yang mempengaruhi ini adalah adopsi inovasi bisnis ramah lingkungan tidak selalu mudah. Yang dikatakan oleh Scheitger dan Wexner pada tahun 2011 menyoroti bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi adopsi inovasi ini, termasuk faktor ekonomi, sosial, dan regulasi. Nah, faktor ekonomi mencakup biaya awal implementasi inovasi dan potensi penghematan jangka panjang. Faktor sosial melibatkan kesadaran dan sikap konsumen terhadap produk dan layanan berkelanjutan. Sementara itu, regulasi pemerintah dapat mendorong atau menghambat adopsi inovasi bisnis ramah lingkungan. Nah, untuk selanjutnya sih
ada di hubungan antara inovasi bisnis dan kinerja keuangan nih. Oke. Mungkin bisa dibaca ini kalian. Oke, untuk hubungan antara inovasi bisnis dan kinerja keuangan. Nah, salah satu pertanyaan penting adalah apakah inovasi bisnis ramah lingkungan dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan? Nah, studi oleh Srov, Djorkovic, dan Melentin pada 2017 menunjukkan bahwa inovasi bisnis yang berfokus pada keberlanjutan dapat memberikan manfaat finansial yang signifikan dalam jangka panjang tentunya. Dengan mengurangi biaya operasional dan menciptakan produk yang lebih efisien, perusahaan dapat meraih keuntungan finansial sekaligus mendukung lingkungan. Jadi itu kayak tuh saat kita punya usaha kita bisa bermanfaat bagi lingkungan. Jadi nggak cuma kita mau meraup keuntungannya banyak gitu kan. Iya bener banget. Nah jadi jadi di dalam bab 2 makalah ini semua poin-poin sudah kita jelaskan. Mungkin bisa kali kita langsung masuk ke Bab 3. Dan tentunya di makalah ini yang kita buat pasti ada kesimpulan. Nah mungkin untuk kesimpulannya bisa dibaca duluan kalian. Oke, boleh. Nah, kesimpulan dari inovasi bisnis ramah lingkungan adalah bahwa inovasi ini penting dan memiliki potensi besar untuk menguntungkan perusahaan, masyarakat, dan lingkungan. Berikut beberapa poin utama yang dapat diambil sebagai kesimpulan. Nah, poin yang pertama itu keberlanjutan lingkungan. Inovasi bisnis ramah lingkungan bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan seperti polusi, penggunaan sumber daya alam yang berlebihan, dan perubahan iklim. Dengan mengadopsi inovasi ini, perusahaan dapat membantu menjaga keberlanjutan global. Nah, lanjutnya yang kedua, Dimas. Nah, yang kedua adalah peluang bisnis. Inovasi bisnis ramah lingkungan juga membuka peluang bisnis baru. Produk dan layanan yang berfokus pada keberlanjutan semakin diminati oleh konsumen yang peduli lingkungan. Ini dapat meningkatkan pendapatan perusahaan dan membuka pasar baru. Nah, yang ketiga nih, Rian. Oke, boleh. Yang ketiga, kami menyimpulkan bahwa efisiensi operasional. Nah, banyak inovasi ramah lingkungan juga dapat menghasilkan efisiensi operasional, misalnya penggunaan energi yang lebih efisien dan pengurangan limbah yang dapat mengurangi biaya produksi dan operasional. Betul banget, Rian. Oke, lanjut yang keempat. Yang keempat ini ada reputasi perusahaan. Perusahaan yang mengadopsi inovasi ramah lingkungan cenderung memiliki reputasi yang lebih baik di mata konsumen, investor, dan mitra bisnis. Ini dapat membantu perusahaan dalam membangun kepercayaan dan hubungan jangka panjang. Nah, mungkin bisa dilanjut nih untuk nomor 5. Oke, yang nomor 5 adalah kepatuhan regulasi. Inovasi bisnis ramah lingkungan juga dapat membantu perusahaan mematuhi regulasi lingkungan yang semakin ketat. Dengan memproaktif mengurangi dampak negatifnya, perusahaan dapat menghindari sanksi dan masalah hukum. Bener banget nih Rian. Jadi dalam kesimpulan ini nih ya, inovasi bisnis ramah lingkungan bukan hanya suatu keharusan etika, tetapi juga dapat menghasilkan manfaat bisnis yang signifikan. Perusahaan yang berinvestasi dalam inovasi ini cenderung lebih berkelanjutan, berdaya asing, dan berpotensi untuk bertahan dalam jangka panjang. Bener apa bener nih Rian? Betul, karena semakin kita di masa depan, kemudian kan sumber daya semakin langka ya di masa. Betul banget. Bagaimana kita sebagai manusia bisa memanfaatkan ilmu yang ada. Bener banget. Apalagi semakin masa depannya semakin jauh, tentunya ilmu juga harus dapat dicari lagi dong. Betul banget nih Rian. Oke, tentunya tadi setelah kita membahas di kesimpulan, kita juga memiliki saran ya Dimas. Betul banget Rian. Sarannya, nah kami memahami akan keberlanjutan global dengan bisnis ramah lingkungan. Karenanya, mengambil perusahaan akan bisnis yang dikelola oleh perusahaan Tesla dalam bidang otomotif yang sekarang ini sedang diperdebatkan dunia akan bahan bakar yang semakin langka dan emisi karbon yang merugikan. Namun, penulis juga memiliki saran sebagai berikut. Yang pertama, apa tadi Mas? Yang pertama ada promosikan kendaraan ramah lingkungan. Bisnis di bidang otomotif di Indonesia harus mempromosikan kendaraan yang ramah lingkungan seperti mobil listrik dan hibrida, serta memberikan insentif bagi konsumen untuk beralih dari bahan bakar minyak menjadi energi listrik. Karena kendaraan ini
sepertinya ada kurang promosinya saja sih karya menurut saya, menurut kami nih. Nah mungkin untuk yang kedua boleh dilanjut nih. Oke, yang kedua itu ada pengembangan infrastruktur. Pemerintah dan perusahaan perlu bekerja sama dalam mengembangkan infrastruktur pengisian yang lebih luas dan efisien untuk kendaraan listrik, terutama di negeri kita Indonesia. Karena masih sangat minim sekali infrastruktur pengisian di Indonesia. Jadi misalkan kalau misalkan Dimas nih mau beli mobil listrik, tapi bingung pas tengah jalan mati gimana dong? Iya bener tuh. Iya, jadinya kita dukung banget loh kalau pemerintah Indonesia mau mengembangkan hal tersebut, apalagi diperluas ya. Iya. Ya lanjut ya, yang ketiga boleh Dimas dibacain. Nah yang ketiga, kolaborasi industri. Industri otomotif perlu meningkatkan kolaborasi dan pertukaran informasi terkait teknologi dan praktik terbaik dalam mencapai tujuan keberlanjutan. Ya karena kan kita tahu sendiri ya, pengalaman adalah pelajaran paling berharga. Nah belum tentu di industri yang ini belum ada pengalamannya, di industri yang ini ada pengalaman yang lebih lanjut, bisa nih kolaborasi. Jadi ya kolaborasi deh. Nah mungkin untuk lanjutannya nih. Nah, untuk yang keempat adalah perhatian terhadap dampak sosial. Nah, bisnis harus memperhatikan dampak sosial dari perubahan industri otomotif, seperti perubahan dalam tenaga kerja dan mobilitas perkotaan. Bener banget. Lanjut yang kelima, Dimas. Nah yang kelima, edukasi dan kesadaran publik. Peningkatan kesadaran publik tentang keberlanjutan dan manfaat kendaraan ramah lingkungan adalah kunci kesuksesan jangka panjang. Karena kalau misalkan kita nggak nyadarin publik nih, nggak ada yang beli juga dong nanti. Oh iya, Iya, kesadarannya berarti tingkat kesadarannya masih kita harus tingkatin lagi nih supaya sadar kayak ini kita. Iya, kayak misalkan betul merugikan, Betul makanya kita harus banget. pindah ke teknologi yang lebih ramah lingkungan. Iya, ini salah satunya ada contoh mobil listrik. Tuh. Mungkin untuk lanjutnya nih. Oke, untuk selanjutnya adalah inovasi terus-menerus. Nah, perusahaan perlu tetap fokus pada inovasi terus-menerus untuk terus memajukan teknologi dan praktik yang lebih berkelanjutan. Jadinya inovasi tersebut kayak untuk berkembang. Bagaimana misalkan mobil listrik ini lebih berkembang lagi, yang tadinya misalkan speednya standar segini bisa lebih lagi gitu, atau dengan modelnya yang lebih sporty lagi bisa gitu. Iya, biar bisa bersaing sama mobil-mobil yang lama ya. Iya nih, boleh lanjut, aku lanjut ya. Boleh. Komitmen jangka panjang yang ketujuh. Keberlanjutan adalah perjalanan jangka panjang dan bisnis harus berkomitmen untuk menjaga fokus mereka pada tujuan keberlanjutan dalam waktu yang panjang. Nah, jadi dari 7 saran tersebut nih, kita dapat mengambil contoh dari Tesla. Industri otomotif global memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada tujuan keberlanjutan global yang mencakup mengurangi emisi karbon dan menjaga keseimbangan lingkungan. Melalui kerjasama dan inovasi yang berkelanjutan, bisnis otomotif dapat berperan penting dalam mewujudkan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Betul, jadinya inovasi ramah lingkungan ini tentunya akan sangat berguna bagi kita ya. Bener lagi di masa depan yang sumber daya semakin langka, Betul banget. emisi karbon yang semakin memburuk, apalagi kita udah masuk cuaca yang ekstrim banget ya. Iya. Itu apa sih namanya apa? Efek rumah kaca nggak sih? Iya. Yang kayak ada AC gitu jadi panas banget kan ya rasanya. Bener. Orang mobil listrik ini juga kan minim sekali mengeluarkan polusinya. Terus sih, apalagi juga kalau sekarang ini untuk mobil listrik, motor listrik ya kalau di Indonesia lagi viral ya. Lagi viral motor listrik nih. Lagi pada murah-murah, kayaknya boleh sih dibeli kayaknya. Oke guys, jadi sekian penjelasan dari kami makalah seputar mewujudkan keberlanjutan global melalui inovasi bisnis ramah lingkungan. Nah, untuk mungkin dari kami ada salah kata ataupun kalimat, mohon dimaafkan. Sekian, kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Luas.